Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karl Gibran Saputra dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas soal nomor 1, di mana soalnya yaitu tahun 1225 Leonardo da Pisa mencari akar persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 10x dikurang 20 sama dengan 0 dan menemukan x sama dengan 1,368808107, di mana tidak seorang pun yang mengetahui cara Leonardo menemukan nilai ini. Sekarang rahasia ini dapat dipecahkan dengan metode iterasi sederhana, di mana kita harus mencari salah satu kemungkinan x sama dengan gx, lalu dengan memberikan sembarang input awal. Tentukan x sama dengan gx yang mana menghasilkan akar persamaan yang ditemukan Leonardo itu. Di sini saya tidak menggunakan metode iterasi sederhana. Saya telah memasukkan coding yaitu menggunakan metode Newton-Raphson, di mana kalau kita ketahui sini merupakan algoritma dari metode Newton-Raphson. Pertama kita definisikan fungsi fx. Ini adalah fungsi fx-nya. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 10x dikurang 20. Lalu kita ambil range dengan pembagi jumlah n. Range-nya ini kita belum tahu, tetapi kita menggunakan angka permisalan. Nanti saya akan masukkan saat programnya jalan, dan n-nya itu berupa pembaginya. Tetapi di sini pembaginya tidak menggunakan pembagi, melainkan langsung menggunakan iterasi sebanyak berapa kali. Lalu di sini ada toleransi atau error, di mana saat itu kita akan memasukkannya di bagian sini. Hitung fx0 dan f aksen x0. Bila f absolut f1 x0, maka pendekatan awal x0 digeser sebesar dx dimasukkan. Seperti ini, x0 sama dengan x0 tambah dx. Intinya coding ini yaitu ini fx-nya dan ini gx-nya. Gx-nya ini merupakan turunan dari di atas, di mana x pangkat 3 ini menjadi 3x kuadrat, 2x kuadrat menjadi 4x, dan 10x menjadi 10. Sedangkan 20-nya dihilangkan nih, namanya turunan. Di bagian sini adalah definisi dari fungsi, dan di sini adalah penerapan dari metode Newton-Raphson-nya. Ini adalah rumusnya. Di sini jika gx sama dengan 0,0, maka akan keluar tulisan divide by zero atau error. Kalau misalnya x jika tidak seperti ini, maka akan berjalan lancar. Jika step-step ini adalah n-nya. Jika iterasi lebih dari n atau ditentukan, maka flex sama dengan 0, di mana n nanti kita input sendiri. Ini akar penyelesaiannya, dan jika tidak ketemu maka dia akan not convergent. Langsung aja kita mulaikan. Di sini kita akan memulainya saja ya, langsung ya. Kita akan mulai. Nah, ini adalah angka permisalannya. Di sini saya memasukkan 1 dengan toleransi 5 dan maksimum stepnya 10 atau n-nya. Nah, di sini kita ketemu pada iterasi ketiga dengan akar penyelesaian yaitu 1,368808109. Mungkin tidak sama dengan ini, tetapi sangat mendekati. 13681 ya. Ini 8081. Cuma di sini 707, di sini saya 9 saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video ini. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprianto Payut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penjelasan soal akar 27 menggunakan metode diseksi pada Python. Untuk dapat menyelesaikan soal diperlukan beberapa coding, diantaranya mendefinisikan fungsi, bagian ini untuk masukkan nilai A, B, dan error, dan juga nilai keluarannya nanti. Pada bagian ini untuk penerapan metode biseksi, yang mana ada aturan pada biseksi, yaitu jika FA dikali FB lebih besar daripada 0, maka perhitungan diselesaikan atau di stop. Karena persamaan tidak memiliki akar. Jika tidak, maka perhitungan dilanjutkan. Langsung saja kita masuk ke perhitungan. Persamaan yang digunakan yaitu X 5. Persamaan yang digunakan yaitu X terjadi kesalahan. Persamaan yang digunakan yaitu X pangkat 2 kurang 27. Selanjutnya untuk nilai A yaitu 4, untuk nilai B yaitu 6, untuk nilai toleransi atau error yang pertama yaitu 0,1. Dapat dilihat hasil diperoleh pada iterasi kelima dengan akar persamaan 5,125 dan 5,25. Selanjutnya pada nilai error 0,01, masukkan fungsi yang sama yaitu X pangkat 2 kurang 7. Untuk nilai A tetap, nilai B juga tetap. Nah, di sini nilai error berganti yang kedua yaitu 0,01. Dapat dilihat di sini diperoleh hasil pada iterasi ke-8 dengan akar persamaan adalah sekian. Ini dilakukan perhitungan tersebut sampai pada nilai error yang telah ditentukan pada tabel. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman dengan NIM 1909076039. Di sini saya akan menjelaskan coding regulasi palsi menggunakan Python. Berikut adalah codingnya. Pertama, mendefinisikan fungsi def fx return x pangkat 2 minus 7. Yang kedua, menerapkan metode regulasi palsi def false position x0 x1 e.
step sama dengan 1. Print implementasi metode regulasi palsi. Condition true. While condition X2 sama dengan X0 dikurang X1 dikurang X0 dikali Fx0 dibagi Fx1 dikurang Fx0. Print iteration min persen D X2 sama dengan persen 0 6F dan Fx2 sama dengan persen 0 6F aksen persen step X2 Fx2. Lanjut, if Fx0 dikali Fx0 kurang dari 0. X1 sama dengan X2, else X0 sama dengan X2, step sama dengan step tambah 1, condition ABS Fx2 lebih dari E. Print akar yang diperlukan adalah persen 0, 8F aksen, persen X2. Lanjut ke bagian masukan. X0 input masukkan nilai A, X1 input masukkan nilai B, E input tolerable error. Lanjut mengubah input menjadi float. X0 sama dengan float X0, X1 sama dengan float X1, E sama dengan float E. Anda dapat menggabungkan dua bagian di atas seperti X0 sama dengan float input first guess, X1 float input second guess, E sama dengan float input tolerable error. Lanjut ke memeriksa kebenaran nilai tebakan awal dan membagi 2. If Fx0 dikali Fx1 lebih dari 0,0. Print nilai tebakan yang diberikan tidak mengurung float. Print coba lagi dengan nilai tebakan yang berbeda. Else false position X0 X1 E. Oke. Ya, mungkin saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya di mana sini seperti saya seperti pada soalnya di mana kita disuruh membuat suatu tabel. Ini adalah hasil akhir tabel di mana seperti yang teman saya lakukan tadi, di mana iterasi biseksi diperoleh pada iterasi 5 dengan toleransi 0,1 diperoleh pada iterasi kelima, 0,01 diperoleh iterasi 8, 0,001 pada iterasi 10 dan 0,0001 pada iterasi 10. Ini mungkin sebenarnya iterasinya lebih dari 10, tetapi dikarenakan pembatasannya adalah 10, maka dari itu mengapa di sini tertulis 10. Mungkin kalau pembatasnya di atas 10 mungkin akan ketemu. Dan sini untuk batas bawah yang saya gunakan sama semua ya, untuk iterasi biseksi dan regula falsi yaitu 4 semua, dengan batas atas itu 6. Untuk akar 27 ya, di sini saya menggunakan akar 27. Dan begitu juga dengan regula falsi, untuk 0,1-nya diperoleh pada hasil akarnya diperoleh pada iterasi kedua, dengan toleransi 0,01 diperoleh pada iterasi ketiga, toleransi 0,001 diperoleh pada iterasi keempat, dan begitu seterusnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk kecepatan pengerolehan akar di iterasi dengan metode regula falsi memiliki kecepatan pengambilan akar lebih cepat. Dikarenakan dapat kita lihat di sini iterasi biseksi didapat akarnya pada iterasi kelima, sedangkan regula falsi 2, sedangkan ini 8, ini 3. Ini dapat kita lihat jaraknya sangat jauh, 5 ke 8 itu adalah 3 iterasi yang terlewati. Sedangkan dengan regula falsi hanya 1 iterasi aja yang terlewati dengan perubahan toleransi sebanyak
0, bertambah ya kali. Kalau bertambah jauh gitu. Mungkin dari segi kecepatan dan keakuratan lebih ke regula falsi. Akan tetapi regula falsi ini kekurangannya yaitu rumusnya yang lebih panjang dibanding dengan biseksi dan kerumitan algoritmanya lebih tinggi regula falsi. Mungkin kesimpulannya yaitu regula falsi memiliki kecepatan dan keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan dengan biseksi. Akan tetapi tingkat kerumitan lebih tinggi regula falsi dan biseksi lebih sederhana. Sekian dari presentasi kelompok saya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.